globalisasi saat ini, teknologi informasi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kemajuan teknologi informasi telah membawa banyak perubahan dalam sistem transaksi dengan fokus pada kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan. Hal ini memberikan tantangan besar bagi industri perbankan yang terdorong untuk mengembangkan transaksi internet melalui penggunaan komputer, telekomunikasi, dan teknologi informasi. Digitalisasi layanan perbankan merupakan perubahan mendesak dalam industri perbankan, dan ini bukan hanya tentang otomatisasi transaksi manual. Perubahan perilaku konsumen mendorong bank untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan berbasis teknologi. Nasabah mengharapkan kemampuan untuk melakukan transaksi perbankan kapan saja, di mana saja, dan sesuai keinginannya, sehingga mendorong bank untuk terus berinovasi. Selain itu, kehadiran finansial teknologi telah mengubah paradigma industri perbankan. Finansial teknologi menawarkan solusi perbankan digital yang lebih efisien, fleksibel, cepat, dan seringkali lebih murah dibandingkan bank tradisional, sehingga mendorong bank untuk meningkatkan inovasinya agar tetap relevan di pasar yang semakin kompetitif. Perkirakan jumlah pengguna bank digital beberapa tahun ke depan akan terus meningkat seiring dengan penerapan teknologi yang lebih luas. Adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, blockchain, dan layanan keuangan terintegrasi, mudahan akses, kenyamanan, serta peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat akan menjadi faktor kunci dalam peningkatan jumlah pengguna bank digital. Selain itu, penetrasi internet yang semakin luas di berbagai wilayah akan turut mendukung pertumbuhan ini. Bank digital akan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Adapun beberapa inovasi tersebut meliputi dengan memanfaatkan data analitik dan AI, bank digital juga menawarkan layanan yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan individu pengguna. Selanjutnya, peningkatan langkah-langkah keamanan seperti penggunaan biometrik, autentifikasi multifaktor, dan enkripsi yang lebih kuat untuk melindungi data pengguna. Selanjutnya, dengan pengembangan produk keuangan baru seperti pinjaman mikro, investasi otomatis, dan manajemen kekayaan digital untuk menarik lebih banyak pengguna. Selain itu, berkolaborasi dengan perusahaan fintech untuk mengintegrasikan teknologi terbaru dan memperluas jangkauan layanan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan antarmuka dan pengalaman pengguna melalui aplikasi yang lebih intuitif dan fungsionalitas yang lebih baik. Dengan terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan, bank digital diproyeksikan akan menjadi pilihan utama dalam layanan perbankan di masa depan. Pemain utama dalam kompetisi bank digital di Indonesia diantaranya yakni 1. Gojek Bank. Gojek Bank meluncurkan layanan keuangan digital dengan fokus pada inklusi keuangan bagi masyarakat. Yang kedua, Genius. Genius merupakan bank digital yang inovatif dengan fitur-fitur modern dan kemudahan dalam penggunaannya. Yang ketiga, Link Aja. Merupakan platform pembayaran digital yang mengintegrasikan layanan perbankan. Yang keempat, OVO. Merupakan salah satu dompet digital terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan perbankan digital. Yang kelima, Dana. Dana merupakan platform pembayaran digital yang menyediakan layanan perbankan digital. Lalu selanjutnya fitur utama pada bank digital di Indonesia, yakni pertama, transfer uang. Memudahkan pengguna untuk mentransfer uang antar rekening. Yang kedua, pembayaran. Memudahkan para pengguna dalam melakukan pembayaran seperti tagihan listrik, belanja online, offline, dan lain-lain. Yang ketiga, tabungan. Menyediakan fitur tabungan untuk pengguna dengan bunga yang kompetitif. Dan yang keempat, yakni investasi. Memberikan akses para pengguna untuk berinvestasi dalam produk keuangan seperti reksadana dan juga saham. Ada beberapa tantangan dan keunggulan dalam kompetisi bank digital di Indonesia,
yaitu tantangan yang pertama ada dalam hal regulasi, di mana tantangan ini yaitu menghadapi regulasi dan peraturan yang berubah-ubah. Lalu yang kedua ada tantangan dalam hal keamanan, di mana perlunya menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks. Lalu yang ketiga ada tantangan dalam hal persaingan, di mana persaingannya semakin ketat dengan bank tradisional dan juga persaingan sesama bank digital lainnya. Keunggulan kompetisi bank digital di Indonesia yaitu yang pertama inovasi produk. Bank digital bersaing dengan terus mengembangkan fitur-fitur yang inovatif. Lalu yang kedua, kerjasama dengan berbagai perusahaan untuk meningkatkan penetrasi pasar dan layanan. Yang ketiga keunggulannya yaitu ada pelayanan pelanggan dengan memfokuskan pada pelayanan pelanggan yang cepat, ramah, dan juga efisien. Berdasarkan data Bank Indonesia sepanjang April 2023, nilai transaksi digital banking di dalam negeri mencapai Rp 4.264,8 triliun atau hampir 4,3 kuadriliun. Nilai itu mencakup berbagai transaksi digital banking atau perbankan digital sesuai klasifikasi OJK, yakni internet banking, SMS banking, mobile banking, dan phone banking. Adapun pada April 2023, nilai transaksi digital banking di Indonesia turun 11,8% dibanding Maret 2023, serta lebih rendah 20,1% dibanding April 2022. Namun jika diruntut 5 tahun ke belakang, pada April 2023 nilai transaksi perbankan digital secara nasional sudah tumbuh 158% dibanding April 2018. Hal ini menunjukkan meski kerap terjadi fluktuasi secara bulanan, dalam jangka panjang, tren penggunaan layanan digital banking di Indonesia cenderung menguat seperti terlihat pada grafik di atas. Untuk grafik yang satunya lagi, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Populi pada 20 hingga 25 Mei 2022, Bank Jago berhasil menempati peringkat pertama sebagai aplikasi digital banking yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Presentasinya mencapai 46% pada tahun 2022. Di posisi kedua, Neobank dengan raihan 40% responden, diikuti oleh Genius di posisi ketiga dengan total presentasi sebesar 32%. Dan Sibank berhasil menempati posisi keempat dengan 27% responden, dan Blue, bank digital milik BCA, menempati posisi kelima dengan 25%. Para responden mengungkapkan alasan utama mereka menggunakan aplikasi bank digital adalah karena praktis serta mudah digunakan, dengan raihan presentasi masing-masing 75% dan 74%. Hal ini menandakan bahwa user experience dalam aplikasi perbankan merupakan sesuatu yang esensial. Adapun aplikasi bank digital digunakan oleh responden untuk mengisi ulang aplikasi lain seperti e-commerce dan e-wallet, melakukan pembelian di e-commerce, melakukan transfer ke anggota keluarga, dan masih banyak lagi. Saat ini, sebagian besar responden, tepatnya 25% diantaranya telah menggunakan aplikasi bank digital setiap hari. Di sisi lain, temuan lebih lanjut dari survei ini mengungkapkan bahwa sebesar 57% responden berencana untuk meningkatkan frekuensi penggunaan aplikasi bank digital di masa depan.